Adik Kila. Nama saya Kila Syafasa Reza, sekolah di TK Darul Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperingati Gerakan Nasional Baca Buku, hari ini kita akan membaca buku cerita untuk didengarkan adik Akila. Judul ceritanya untuk hari ini adalah Kisah Maling Kundang Anak Durhaka. Ya, dengerin. Kisah Maling Kundang Anak Durhaka. Dengerin, Ibu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin. Mereka terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak laki-laki. Begitu miskinnya mereka, gubuk tempat tinggalnya yang terbuat dari daun pelepah nipah bergoyang-goyang tertiup angin. Pakaian mereka compang-camping, badan mereka kurus kering karena kurang makan. Maling Kundang demikian nama anak laki-laki itu. Dia sebenarnya anak yang tampan, cerdas, dan tangkas. Hanya saja tubuhnya yang kurus dan balutan baju yang buruk membuatnya tampak sangat jelek dalam pandangan orang. Maling Kundang mempunyai bekas luka di tangan kanannya. Bekas luka itu cukup besar sehingga sangat mudah terlihat. Dia pernah terjatuh sewaktu mengejar anak-anak ayam tetangga dan terluka akibat terjerembab di atas batu. Menyadari akan kemiskinan mereka, ayah Maling Kundang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi, terbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Maling Kundang tak pernah kembali. Tinggallah ibu dan anak yang malang. Ibu si Maling Kundang telah melupakan ayah Maling Kundang. Ia bekerja membanting tulang untuk mengisi perut mereka. Pekerjaan apapun dilakukan asal kalah. Perempuan itu sangat menyayangi Maling Kundang. Bertahun-tahun mereka lewati, kini Maling Kundang sudah beranjak remaja. Si Maling Kundang kini sudah mulai bisa bekerja dan membantu ibunya mencari nafkah. Ketampanan, kecerdasan, dan ketangkasan Maling Kundang memikat banyak orang. Hingga suatu hari seorang nahkoda kaya raya bersandar di pantai di kampung nelayan. Ia mengajak Maling Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Berlayar bersamanya. Dengan berat hati ibu Maling Kundang melepaskan kepergian anaknya. Ia hanya mengharapkan anaknya bisa ingat padanya dan kampung halamannya jika sudah sukses merantau dalam pelayarannya. Singkat cerita, Maling Kundang berlayar dalam kapal besar dengan cepat menjadi orang kepercayaan dan kesayangan nahkoda kaya. Semua suka padanya. Ia cepat belajar dan tumbuh menjadi laki dewasa yang kuat. Maling Kundang sudah menjadi anak yang sukses, kaya raya. Pada suatu pelayaran mereka, kapal Maling Kundang dirampok sama perompak. Habis hartanya semua sampai tidak ada tersisa. Di desa ini Maling Kundang ditolong orang-orang desa. Dia memulai hidup baru dengan bekerja. Dengan cepat dia disukai banyak orang dan menjadi saudagar kaya raya. Akhirnya si Maling Kundang menjadi kaya raya.
Di kampung halamannya, berita tentang keberhasilan Malin Kundang telah sering didengar oleh ibunya yang kini menjadi tua dan renta. Sayangnya, si Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Dia tidak mengakui ibunya setelah dia menjadi kaya. Pada suatu hari, sore yang tenang, sebuah kapal besar merapat ke dermaga tempat di mana Ibu Malin Kundang duduk setia menanti. Ketika si saudagar kaya pemilik kapal dan istrinya keluar berdiri di hadapan kapal, yakinlah Ibu Malin Kundang bahwa itu adalah anaknya si Malin Kundang. Baju yang indah dan segala perhiasan yang menempel di tubuh anaknya tidak membutakan matanya Ibu Malin Kundang. Dia tetap tahu anaknya si Malin Kundang. Ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya si Malin Kundang. Ia mengucapkan kegembiraan bahwa Malin Kundang anaknya telah menjadi orang yang berhasil. Akan tetapi si Malin Kundang merasa malu memiliki ibu yang tua renta dengan baju yang buruk dan compang-camping. Di hadapan istrinya, dia mengatakan bahwa dia tidak punya orang tua dan dia bukanlah anak dari perempuan yang baju buruk dan compang-camping itu. Sungguh terluka hati Ibu Malin Kundang. Anak satu-satunya yang disayangi sudah menyakitinya. Ia berusaha meyakinkan Malin Kundang bahwa ia memang ibunya, tapi Malin Kundang yang hanya karena perasaan malu mempunyai ibu yang buruk terus berusaha menyangga. Ia mendorong ibunya hingga terjatuh ke tanah. Akhirnya perempuan itu menyerah sambil menangis, menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah untuk pelajaran berharga di masa datang. Jadikanlah dia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri." Setelah Malin Kundang kesal dan marah, segera mengajak istrinya ke kapal berangkat. Tetapi dalam waktu sekejap, badai datang menerjang, ombak kuat diombang-ambingkan sehingga kapal Malin Kundang pecah belah. Malin Kundang jatuh ke laut dan terdampar di pantai. Ia berusaha meminta ampun kepada ibunya, tetapi kutukan telah datang. Malin Kundang berubah menjadi batu yang besar. Ini jadi pelajaran, siapapun yang durhaka kepada ibu, Allah akan membencinya.